Hai, kali ini ya kita akan membahas tambung N N2 gitu ya. Cara mengerjakannya sama. Pertamanya kita lihat pertanyaannya dulu, kemudian ya kita harus mencoba memahami perasaan si penulis gitu ataupun intisari dari apa yang ingin disampaikannya dalam artikel ini gitu ya. Ini ska. Ayo mari kita mulai. Pertamanya kita lihat dulu pertanyaannya. Kemudian kita akan datangi artikelnya gitu ya, mencoba untuk memahami isi dari artikelnya. Hai, hisa si penulis gitu ya. Kangae ni, jadi pemikiran si penulis. Au mono wa doreka, jadi mana yang cocok. Nah, pertanyaannya adalah mana yang cocok dengan pemikiran si penulis gitu. Nah, ini 1 2 3 4 nanti kita baca, kita lari ke artikelnya dulu. Hai, mari kita mulai. Kakikomi ni kanshite mengenai tentang penulisan lah gitu ya. Cui subeki koto o ikutsuka agete okimasu. Saya akan memberitahukan beberapa hal yang perlu diperhatikan katanya. Hai, hitotsu wa, yang pertama, utsukushiku sen o hitari, menulis garis dengan rapi lagi, dengan cantik lagi ceritanya gitu ya. Kirei ni kigo o tsuketari suru koto ni ki o torare nai de hoshii toいうことです. Jadi saya ingin agar Anda gitu ya tidak terganggu ataupun tidak teralihkan terhadap penulisan tanda-tanda kigo ya, simbol-simbol ataupun garis-garis yang dengan agar menulisnya dengan rapi gitu. Ini yang dimaksud si penulis gitu. Nah, jangan inilah intinya ya, jangan terlalu fokus sama menulis cantik, menulis indah gitu terhadap tanda-tanda, simbol-simbol ataupun garis gitu lah. Hai, jadi seperti itu. Irotsuki no bolpen ya keikopen nado o tsukatte katanya ya, hon ya shiru ni kirei ni sen o hitari kakikomi o iretari shiteru hito o mikakimasu ga, katanya saya pernah melihat orang yang melakukan penulisan. Orang yang melakukan penulisan dengan menulis garis dengan rapi pada buku ataupun dokumen gitu ya, dengan menggunakan stabilo ataupun pulpen yang berwarna katanya, seperti itu gitu. Nah, ini dia, hati-hati. Koyu hito ni kagitte, justru orang yang seperti itu. Ingat lo, justru orang yang seperti itu. Naiyo wa atama ni haite inai mono desu. Jadi kan, justru orang yang seperti itu, isi dari apa yang dia tulis-tulis itu loh. Nah, itu nggak masuk ke kepalanya gitu. Ya intinya dia tidak bisa memahaminya gitu. Akumade mo daiji nano wa, sampai dimanapun, yang paling penting itu adalah bunsho o subayaku tadashiku rikai suru koto desu. Jadi bisa memahami dengan benar dan cepat kalimat ataupun artikel yang kita tulis itu ya, saat kita melakukan penulisan itulah gitu ya kan. Jadi yang penting itu bukan nulis dengan rapi-rapi gitulah katanya. Yang penting itu bukan menulis dengan indah, dengan mewarnai, tapi bisa memahami dengan benar dan cepat dari apa yang kita tulis itu gitu. Nah, ini dia intinya gitu. Nah, kakikomi wa freehando. Jadi penulisan itu bisa kita gunakan dengan freehand, artinya ya dengan catatan bebas gitu. De speedy ni dekireba yoi no desu. Jadi kan bisa dilakukan, yang penting dengan cepat aja gitu. Lebih baik bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Intinya ya coret-coret aja nggak apa-apa, yang penting kamu ngerti gitu lah, gitulah ceritanya gitu. Nah, ato de jibun ga yomi naoshita toki ni, nah setelah itu ya, saat ingin membaca ulang kembali, rikai dekireba yoi no desu kara, katanya yang penting bisa memahaminya katanya. Nah, selain itu, sore ijo no teinesa wa muda igai no nanimono de mo arimasen. Ini intinya ya kan, selain dari itu tidak lain, hanya sia-sia aja gitu ataupun ya percuma gitu intinya gitu. Yang
kita menulis dengan rapi, dengan cantik, dengan mewarnai, itu kalau nggak masuk ke kepala itu intinya sia-sia gitu. Nah ini ya, udah kita bulat-bulati seperti ini, apa yang ingin kita cari, intisari dari artikel tersebut. Dengan membulat-bulati seperti ini ya, akan lebih terekam di kepala kita untuk mendapatkan jawaban yang benar. Hai, mari kita ke pertanyaan yang tadi. Mana yang cocok dengan pemikiran si penulis gitu. Pertamanya ya, saat kita ingin memilih jawaban yang benar, lebih baik kita menemukan jawabannya yang salah dulu. Nah, ini udah pasti salah gitu. Yang udah pasti salah-salah itu biasanya lebih menonjol daripada jawabannya yang benar. Makanya, untuk mendapatkan jawaban yang benar, lebih baik kita menemukan jawabannya yang salah dulu. Nomor 1, mari kita lihat. Hai, kakikomi wa zatsu ni shite wa ikenai. Hai, penulisan itu tidak boleh dilakukan dengan zatsu. Zatsu ini asal-asalan gitu. Nah, ini kan kebalikan dari intisari yang dikatakan sama si penulis tadi. Mari kita lihat. Nah, di atas kan tadi dia mengatakan utsukushiku sen o hitari kirei ni kigo o tsuketari suru koto ni ki o torarenai de hoshii. Jadi kan, saya ingin kalian itu ataupun Anda jangan terganggu ataupun jangan teralihkan terhadap ingin menulis simbol-simbol, tanda-tanda ataupun garis dengan rapi atau indah gitu. Intinya itu gak ada gunanya gitu kalau nggak masuk di kepala. Nah, ini kan udah tertulis di situ. Jadi, yang ini zatsu ni shite wa ikenai ini kan kebalikan dari itu. Nah, di sini kan dia mengatakan tulisnya dengan rapi. Sementara di atas jangan teralihkan, jangan terganggu terhadap penulisan dengan rapi katanya. Nah, ini salah. Masuk nomor 2. Kakikomi ni wa shouchuryoku ga shitsuyou da katanya kan. Jadi membutuhkan konsentrasi terhadap penulisan. Nah, di sini ya terus terang aja, gitu aku udah membaca tadi isi artikel tersebut. Dia itu tidak ada mengatakan membutuhkan shouchuryoku. Hai. Shouchuryoku itu nggak ada. Cuman dia mengatakan kan bahwasannya ketika saat ingin membaca ulang kembali, yang penting bisa memahaminya, itu aja gitu tulis di situ. Nah, shouchuryoku itu nggak ada di atas, itu nggak ada di artikel. Nah, makanya itu salah gitu. Ini bukan intisari dari apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Hai, masuk nomor 3. Kirei na kakikomi ga dekiru hito wa katanya, orang yang bisa melakukan penulisan dengan rapi ataupun cantik lah gitu ya. Bunsho mo yoku yomeru. Jadi bisa membaca artikel ataupun kalimat dengan baik. Ini menurut aku kebalikan dari intisari apa yang ingin disampaikan oleh si penulis lah. Hai, ini kebalikan dari intisari apa yang ingin disampaikan sama si penulis. Kan dikatakan di sini bahwasanya Irotsuki no borpen tulis ini, kemudian keiko pen nado dan lain-lain, stabilo katanya tsukatte menggunakan dehong ya shiryo ni buku dan dokumen kirei ni sen o hitari gitu kan, jadi menarik garis dengan rapi ataupun indah gitu ya. Kakikomi o iretari, kemudian melakukan penulisan katanya seperti ini yang aku bulat-bulat ini yang banyak ini. Shito mikake masga katanya, saya pernah melihat orang yang seperti itu gitu, melakukan itu gitu. Koyu shito ni kagitte. Nah, ini dia. Justru orang yang seperti itu katanya. Naiyo wa katanya, isinya hatama ni haite inai mono desu katanya kan. Nah, isinya itu nggak masuk ke kepala orang tersebut katanya. Nah, ini kan kebalikannya dari yang nomor 3 tadi ini gitu. Nomor 3 tadi ini mengatakan orang yang semakin menulis dengan rapi katanya akan bisa membaca dengan baik. Nah, ini salah, kebalikan dari isi artikel. Dari sini aja kan kita udah bisa mendapatkan jawaban yang salah itu lebih menonjol gitu. Jadi udah bisa memastikan bahwasanya jawaban yang paling benar itu adalah nomor 4. Mari kita baca. Bunsho rikai yori ini kan dibandingkan dengan pemahaman penulisannya ataupun artikel gitu ya, ataupun kalimat. Dibandingkan dengan pemahaman kalimat ataupun artikel gitu ya. Kakikomi ni shikara o sosoi de wa ikenai. Tidak
tidak boleh mencurahkan fokus ataupun kekuatan lagi terhadap penulisan. Nah, dibandingkan dengan pemahaman kalimat ataupun artikel yang melakukan penulisan itu. Ya intinya ini dia gitu. Jangan buang-buang waktu untuk menulis dengan cantik, dengan indah, dengan rapi kalau enggak dipahami gitu. Makanya ini yang benar. Nah, itu pun di terakhir ini dikatakan bahwasanya aku mademo sampai dimanapun. Yang terpenting adalah katanya kan, bunsho kalimat ataupun artikel gitu ya, sembayaku dengan cepat, tadashiku dengan benar, rikai suruh koto bisa memahami. Jadi kalau untuk kaki kominya penulisannya itu perihando, penulisan bebas aja gitu. Dan yang penting bisa dilakukan dengan cepat katanya. Speed ini dekireば良いのです。katanya gitu kan. Atau de jibun ga yomi naoshita toki ni rikai dekireば良いのですからdikatakan terakhir ini kan. Sore ijo katanya. Tene sawa muda igai no nanimono dewa arimasen katanya. Jadi kan terhadap ketelatenan, kerapian ataupun keindahan dalam penulisan itu semuanya percuma, tidak lain daripada hal yang sia-sia katanya kayak gitu. Hai, semoga bisa dipahami gitu ya. Yang benar adalah nomor 4. Hai, ijo desu.